Pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia digemparkan dengan adanya kasus pertama virus corona yang masuk ke Indonesia. Presiden mengumumkan terdapat 2 WNI yang positif terjangkit virus corona dan kemudian dirawat di ruang isolasi RSPI Dr. Suryanti Saroso. 2 pasien tersebut berjenis kelamin perempuan, ada ibu dan anak kandung masing-masing berusia 64 tahun dan 31 tahun. Diduga keduanya tertular setelah sang anak berkontak langsung dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia melalui Malaysia. Dengan masuknya virus corona ke Indonesia, pemerintah telah banyak melakukan upaya preventif agar kasus tidak semakin melonjak. Warga-warga juga mulai sadar dan mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Anjuran 5M juga marak dikampanyekan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Namun, baru-baru ini kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Kasus lonjakan tersebut bahkan sempat mencapai angka 20.000 kasus konfirmasi per harinya. Lalu, hal apa yang menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia semakin melonjak? Tren melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia tidak hanya disebabkan karena adanya varian virus baru. Menurut Bayu Satria Wiratama, seorang epidemiolog Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa masyarakat mulai lalai dalam melakukan protokol kesehatan. Lalu, apa yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik agar berperan dalam mengurangi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia? Pertama, yaitu tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga serta makan makanan yang bergizi. Melakukan olahraga ringan seperti halnya senam karena dapat dilakukan di rumah serta gerakannya yang mudah. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua yaitu membekali diri dengan pengetahuan berkaitan dengan COVID-19 seperti istilah-istilah berikut ini. Yang pertama yaitu istilah kasus suspek atau PDP, pasien dalam pemantauan. Kasus suspek memiliki kriteria diantaranya menderita ISPA 14 hari terakhir, datang ke transmisi lokal, mempunyai kontak langsung dengan penderita COVID-19 atau penderita pneumonia berat yang harus membutuhkan perawatan khusus di dalam rumah sakit. Istilah kontak erat, istilah ini sebelumnya disebut ODP atau orang dalam pemantauan. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Kriteria riwayat kontak antara lain kontak tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dan jangka waktu 15 menit atau lebih. Melakukan sentuhan fisik secara langsung. Orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Untuk istilah yang ketiga yaitu kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 dapat dibuktikan dengan hasil laboratorium PCR. Untuk kasus konfirmasi COVID-19 dibagi menjadi 2, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik, dan yang kedua kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik. Selanjutnya, tak lagi 5M namun mematuhi protokol kesehatan 6M. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Pastikan mencuci tangan menggunakan sabun serta air yang mengalir. Pastikan air mengalir dan memasuki sela-sela jari agar kotoran hilang. Selanjutnya, jangan lupa memakai masker. Melakukan social distancing atau menjaga jarak. Menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas dengan di rumah saja. Selanjutnya, melakukan Melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya, vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Vaksinasi sebenarnya seperti halnya imunisasi, bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Jadi, untuk apa kita takut vaksin? Kami
kami sudah vaksin. Keluarga, mari bersama-sama lindungi diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Ambil vaksin di tempat terdekat Anda. Salam sehat. sehat, sehat, sehat.